Excel cukup 1.500 dikurangi dengan 1.000, dibagi dengan 1.000, kemudian formulanya atau format selnya dibikin persen. Dia otomatis akan keluar persentasenya. Nah, dari sini aja persentasenya teman-teman sudah ketebak. Ya kan? Berapa kira-kira persentasenya? 50, Pak. 50%, yes. Itu laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan PDB. Yang dihitung dasarnya adalah PDB, sehingga kalau asumsi dasar yang Anda temukan, disampaikan di ADEM, asumsi dasar ekonomi makro, untuk menghitung APBN, itu dasarnya dari laju pertumbuhan PDB-nya. PDB tahun misalkan 2020, diproyeksikan berapa sampai akhir tahun dibandingkan dengan PDB tahun anggaran sebelumnya. Kebetulan tahun anggaran kita sama dengan tahun kalender, jadi dari Januari ke Desember. Jadinya menghitungnya relatif mudah, tidak perlu ada proses penyesuaian. Oke. Nah, berbeda di sebelum tahun 2000, itu tahun anggaran kita mulainya 1 April sampai dengan 31 Maret. Sehingga kalau mau menghitung PDB, nah ini ada proses penyesuaian. Karena PDB hitungannya dari Januari sampai Desember. Oke, itu tambahan informasi. So, dari PDB bisa dihitung laju pertumbuhan ekonominya negara bersangkutan. Oke. Kembali ke dua definisi di sini, expenditure dan income. Expenditure itu intinya adalah semua barang dan jasa final good and services yang dihasilkan oleh penduduk negara bersangkutan dalam periode atau tahun tertentu. Nah, itu dijumlahkan. Produksi apel, produksi jeruk, produksi sepatu, ballpoint, tas, HP, kerudung, laptop, buku, tumbler, kopi, dan sebagainya, semuanya dijumlahkan. Itulah yang kemudian membentuk PDB menurut pengeluaran. Oke. Nah, berikutnya yang berdasarkan income. Income itu adalah pendapatan seluruh warga negara dijumlahkan. Oke. Nah, konsepnya intinya adalah dengan melalui sensus, survei, semua penduduk ditanya, berapa pendapatanmu, berapa pendapatanmu, berapa pendapatanmu, dan berapa pendapatanmu, satu persatu dalam periode tertentu. Nah, sesudah dijumlahkan, maka akan ketemu PDB, sama, PDB menurut pendapatan. Nah, kelemahan di Indonesia, kelemahan di negara berkembang, nah, yang menurut total income ini memang relatif susah didapatkan data ini. Makanya kalau Anda temui di BPS, PDB menurut pendapatan itu juga intinya BPS tidak melansir, tidak mempublikasikan. Alasannya mengapa? Jawabannya ada dua. Yang pertama itu memang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat. Ya, Indonesia kalau ditanya berapa pendapatanmu, dia nggak akan gampang ngaku. Dia yang penting cukup, Pak. Cukup itu berapa? Yes, cukup itu pokoknya pengen beli Mercy, cukup. Pengen beli baby Benz, cukup. Pengen beli mobilnya Sultan Andara atau Sultan Bintaro, cukup. Kan gitu kan ya. Pengen beli rumah, cukup gitu. Tapi nggak pernah ngaku berapa gitu, rupiahnya itu. Itu pertama karena kultur. Nah, berikutnya itu yang karena kepentingan. Nah, kepentingan di sini ada dua yang kemudian menyebabkan penilaian itu overshoot. Kalau ditanya pendapatanmu berapa, ini tujuannya untuk apa, Pak?
Enggak, soalnya kalau memang Bapak nanti penghasilannya di bawah 5 juta, Bapak akan mendapatkan subsidi gaji BLT setara 600.000 per bulan. Oh iya Pak, kalau gitu gaji saya 4.500.000 Pak. Ini kan. Padahal gajinya lebih tinggi dari itu, tapi dia nggak ngaku. Karena berharap untuk mendapatkan reward, PKH, BLT, dan sebagainya, kan gitu kan ya. Karena ada apa? Dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, berikutnya, dia kalau memang penghasilannya misalkan 1 miliar sebulan, dia takut kena pajak, kan gitu kan. Ini yang akhirnya kemudian sistem kita memang masih belum bagus, sehingga warga gampang menyembunyikan pendapatan aslinya. Payroll-nya bisa dengan gampang disembunyikan. Nah, berbeda dengan negara yang sudah maju. Nah, kalau negara-negara yang sudah maju, let's say di sini ada contoh Amerika. Nah, di sini bisa dibandingkan. Bahkan dia karena sudah bagus dari tahun 65 sampai 2010. PDB menurut belanja, PDB menurut income, yes memang tidak akan tepat sama. Ada yang namanya diskrepansi tadi. Apa di istilahnya di BPS, diskrepansi statistik, perbedaan perhitungan. Sama di sini juga ada diskrepansi. Ada yang gross domestic income, ada yang gross domestic product. Sehingga memang tidak tepat sama. Tetapi lihat pergerakannya dia serupa, selisihnya kecil. Yes, karena memang di negara yang sudah maju, misalkan sekelas Amerika, ini contoh kasusnya Amerika. Mengapa Amerika? Ya karena Menkyu orang Amerika. Nah, di sini sistem pencatatannya sudah bagus. Di BPS, Anda cari di sebelah kanan sini, di sini nggak ada. Adanya PDB menurut lapangan usaha atau pengeluaran. Paling itu. Pengeluaran, lapangan usaha, itu pada dasarnya ya juga merupakan berdasarkan pendekatan pengeluaran. Oke, mari kita klik. Nah, yang membedakan adalah kemudian PDB 2010. Oke. Nah, yang membedakan, yang pengeluaran tadi kemudian dipisah-pisah. Pengeluarannya dari sektor pertanian, kehutanan perikanan, pertambangan, dan galian, apalagi nih? C-nya tadi apa? Industri pengolahan, kemudian pengadaan listrik gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar eceran, transportasi pergudangan, bla 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 sampai habis, dan kemudian di total PDB. Sehingga total di sini PDB di sini sama dengan menurut pengeluaran. Itu saja. Namanya itu apa itu namanya? Variasi perhitungan. Yes, setiap negara memiliki pendekatan sendiri-sendiri. Nanti ada contohnya. Mengapa di Amerika PDB-nya pengeluaran dia membaginya defense dan non-defense, pertahanan dan non-pertahanan. So what gitulah dengan pertahanan, kan gitu. Itu Amerika. Oke? Pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan untuk income didapatkan datanya dari survei atau bertanya. Terus Bapak bilang belum tentu itu tuh tepat kan, Pak? Apakah artinya selama ini juga PDB Indonesia sebenarnya bisa saja meleset jauh dari kenyataannya gitu, Pak? Datanya. Misalnya mungkin sebenarnya harusnya lebih tinggi atau lebih rendah gitu Pak PDB-nya atau bagaimana?
Ya, mungkin saja memang. Karena memang eh, PDB di sini ini baik menurut pengeluaran, menurut pendapatan. Contoh di kasus tadi cerita saya, Mrs. Lee dan Pak John ya. Aku kok lupa terbalik. Ya udah intinya antara Ibu John dan Pak Lee yang tadi menyewa untuk minta tolong ngecat kan. Ya, minta tolong ngecat. Ibu John minta tolong ngecat, terus Pak Lee ngecat rumahnya. Kemudian atas jasa pengecatan itu dikasih bayaran $100. Ya. Nah, seringkali apa ini namanya? Aktivitas ekonomi seperti ini yang sifatnya ngecat, karena dia kecil-kecil, nah dia nggak dilaporkan. Idealnya setiap transaksi itu dilaporkan. Idealnya. Kalau semuanya dilaporkan, seperti yang ada di negara maju pun tidak bisa semuanya tertangkap oleh PDB, perhitungan PDB. Tetapi di negara maju yang lebih sistemnya bagus, itu memang juga tidak bisa menangkap keseluruhan. Nah, yang tidak tertangkap keseluruhan itu biasanya sektor-sektor informal. Tapi itu jumlahnya nggak terlalu kecil kalau di sana. Nah, berikutnya adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya ilegal. Pasti, nyelundupkan narkoba, pasti dia nggak akan lapor. Kalau lapor mau nyelundupkan narkoba, pasti dia ditangkap. Pak, lapor Pak. Kenapa? Saya mau nyelundupkan 1 kilogram marijuana atau heroin dari Singapura ke Indonesia. Oh, pasti ditangkap. Kan gitu kan. Nah, padahal itu transaksi, kan kembali lagi, PDB, kalau kita PDB konvensional, itu kan nggak mengenal barang itu istilahnya halal atau haram, kan. Narkoba atau nggak narkoba itu dia nggak tahu dia. Ini baik atau buruk, nggak tahu dia. Yang tahu kan manusianya yang mencatatnya. Nah, itu di negara-negara yang lebih advance, yes, sistem ini praktis semuanya sudah bisa tercatat, tapi tidak semuanya. Contoh yang kasus Pak John dan Lee, kalau cuma ngecat cuma $100 biasanya nggak dilaporkan. Idealnya bagi terutama sekali dari sisi penerimaan, bagi Pak Lee yang ngecat, yang terima uang itu harusnya lapor. Dilaporkan ke SPT-nya dia kan. Karena itu penerimaan dia. Tapi seringkali yang kecil-kecil ini enggak. Tetapi itu hal yang lumrah. Nah, hal yang nggak lumrah, terutama kalau khusus di negara kita, itu banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya bisa ilegal, bisa dia non-formal, contoh UMKM. UMKM ini sampai sekarang kan masih banyak yang nggak dilaporkan. Artinya, transaksi yang di UMKM ini nggak tercatat di PDB kita, padahal itu jumlahnya besar. Sehingga harusnya PDB kita itu lebih besar lagi daripada yang dicatat BPS. Ini yang kemudian perlu pembenahan administrasi. Contoh yang saya dengar, tapi saya belum tahu perkembangannya sampai dengan saat ini, terkait dengan single ID number atau nomor penduduk tunggal. Itu sampai sekarang saya konon kabarnya teman-teman DJP, Direktorat Jenderal Pajak, pengen mengintegrasikan dengan nomor tunggal itu. Yang artinya nanti kalau nomor tunggal itu bisa disatukan, kemudian transaksi atau pendapatan setiap warga negara itu bisa diketahui, sehingga kemudian bisa dihitung. Karena di sini memang yang lebih erat berkepentingan kan teman-teman di DJP. Pak, lihat rekening bank. Nah, kadang-kadang bank sendiri juga dengan alasan kerahasiaan bank, kemudian agak menutupi rekeningnya nasabah. Rekening misalkan itu kan terutama sekali kalau berkaitan dengan transaksi, nah ini kan nggak bisa di-track konon kabarnya. Itu sehingga memang kemungkinan memang bisa lebih besar PDB apa itu namanya, PDB Indonesia yang dilansir BPS itu lebih kecil dibandingkan yang seharusnya karena ada sektor informal dan sektor ilegal. Kalau di negara yang berkembang terutama sektor informalnya ini masih cukup besar.
Ini yang kemudian kalau istilahnya ekonomi namanya grey, ekonomi abu-abu, grey, underground economy, sorry, istilahnya underground economy, perekonomian di bawah tanah, nggak tertangkap di dalam sistem PDB. Lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau PDB itu, misal ada perusahaan yang investment berupa barang yang akan dijual tahun depan itu, nanti dihitungnya di tahun sekarang ya Pak, perhitungannya. Gimana? Perusahaan yang akan? Perusahaan misal berinvestasi dalam bentuk barang yang akan dijual. Nah, itu kan barangnya disimpan untuk dijual tahun depan. Nah, tapi itu kalau di PDB-nya tuh dihitung tahun sekarang kan ya Pak? Dihitung tahun sekarang dia tapi masuk inventory kalau barang cadangan. Nah, itu kalau misal dihitungnya tahun sekarang terus waktu tahun depannya nanti dijual dengan harga yang berbeda gimana ya Pak? Itu tidak bagian dari PDB. Kembali lagi definisinya, bukan saya maksud tidak bagian dari PDB, itu tidak bagian dari PDB tahun depan. Kenapa? Karena sudah dihitung tahun sekarang, kan gitu. Sehingga tidak ada double counting. Jangan sampai tahun sekarang produksi satu apel sudah dihitung, tapi karena apelnya nggak laku-laku, baru laku di tahun depan dan kemudian dihitung di tahun depan. Padahal tahun sekarang dia sudah dihitung produksi tahun sekarang. Itu sih konsepnya. Sehingga kemudian dia masuknya ke inventory. Apa yang dihasilkan pada tahun bersangkutan, itulah yang dihitung pada tahun bersangkutan. Itu sama aja pertanyaan dengan jual beli mobil bekas, kan gitu. Apakah mobil bekas itu kemudian dihitung sebagai bagian di PDB? Kan gitu. Loh, kan mobilnya sudah produksi misalkan 2015, sama orangnya dijual. No, dia bukan. Karena ketika, sebut saja mereknya Toyota misal, Toyota produksi tahun 2015, itu kan sudah dihitung menjadi bagian PDB tahun 2015. Yes. Sehingga kemudian ketika kemudian dijual, itu dia tidak dihitung lagi. Kalau dihitung double dong nilainya satu output ini. Kan seperti itu. Nah, nanti di penjelasannya ada. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Yes. Kalau tadi kan tentang mobil itu kan ada jenis yang sama gitu kan, Pak. Kalau misalnya barang seperti barang tiruan atau KW itu gimana, Pak? Dia itu bisa dimasukin ke perhitungan PDB atau enggak ya, Pak ya? Bisa. Semua yang diproduksi, pokoknya semua yang diproduksi di wilayah domestik tertentu Indonesia, ini nggak peduli KW maupun nggak KW, idealnya pokoknya semua output yang dihasilkan barang dan jasa itu dihitung bagian dari PDB. Itu sih. Jadi Pak itu kan KW melanggar. Nah, sampai saat ini itu yaitu kelemahannya PDB. Nah, mengapa sih PDB itu penting? Karena PDB itu merepresentasikan kinerja perekonomian. Flashback ke mikro. Bagaimana mengukur kinerja seorang pedagang, seorang produsen? Ya, kembali lagi, kalau mikro, pedagang, itu entitasnya adalah entitas bisnis. Kalau entitas bisnis, motifnya apa? Profit, keuntungan, kan gitu kan ya? Oke. Bagaimana menghitung profit, menghitung keuntungan? Ingat di mikro, total revenue dikurangi dengan total cost. Oke? Itu keuntungan. Tetapi menghitung total cost secara makro kan susah. Lebih gampang menghitung total revenue. Mengapa total revenue lebih gampang? Karena total revenue, rumus di mikro, P dikalikan Q. Ya, Q adalah output yang dihasilkan, yang dijual, dikalikan price harganya. Itulah keuntungannya. Oke? Nah,
total revenue inilah yang lebih gampang diukur. Sehingga kalau diagregasi sama. Total revenue, total pendapatan, pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini kan ya kurang lebihnya sigma agregat penjumlahan dari total revenue yang ada di mikro secara keseluruhan. Kinerja pedagang, profit, kinerja makro, pendapatannya. Pendapatan itu ya PDB, ya output. Kan gitu. Nah, intinya kemudian, oke, sorry, break dulu ya 5 menit. Di rumah saya sedang azan.